tempat bukanlah standar kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan tadi apa? Di Mekah, di Madinah, gitu ya. Lulusan ini, lulusan itu enggak jaminan. Yang jaminan itu al-isnad. Bersanad. Sanadnya gurunya siapa? Itu yang paling penting. Bukan kamu belajar di mana. Paham ya? Maka jangan tertipu orangnya tamatan mana, tapi perhatikanlah gurunya siapa. Kalau gurunya ulama, muridnya ulama. Gurunya tukang hujat, muridnya tukang hujat. Gurunya suuzon, muridnya suuzon. Gurunya wali, muridnya pasti wali. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, adalah masalah yang penting, yaitu mengenai kepada siapa kita tuntut ilmu. Ya. Kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Sekarang ini banyak pembicara di YouTube, feed bebas ya di mana-mana. Maka kita harus melihat siapa yang kita ambil ilmu darinya. Ya. Jelas bagaimana pendidikannya, kemudian jelas bagaimana pendalilannya. Kalau kita ragukan, tinggalkan saja. Ya. Ilmu kita waktu terbatas, tidak kita gunakan untuk mendengar orang yang tidak jelas. Ya. Dan mulai banyak orang seperti itu ya. Ya, ini yang sangat saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan ya. Jangan terpedaya hanya dengar mungkin dia katanya begini, katanya begitu. Lihat bagaimana pendalilannya. Tanya kepada ustaz yang ngerti. Bagaimana pendalilannya ya. Orang baik kita husnuzon, sama orang baik siapa saja kita baikin. Tetapi kalau masalah ilmu, tidak semua orang baik boleh kita ambil ilmunya. Terkadang orang itu baik tapi dia bukan orang berilmu ya. Bukan berarti kita musuhi dia, tidak. Ada orang baik tetapi tidak tidak berilmu. Muncul fatwa yang aneh-aneh terutama di belakangan ini. Jadi seorang berusaha mencari ilmu dari orang yang jelas ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i dalam suatu kalimat yang indah, tapi saya lupa lafalnya, maknanya dia mengatakan, saya ridho Imam Malik menjadi hujah antara saya dengan Allah. Karena guru Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Seakan-akan dia kalau Allah bertanya, wahai Syafi'i, siapa gurumu? Saya bangga, guru saya Imam Malik. Ini hujah saya ya Allah. Ya, saya tidak salah. Kenapa guru saya siapa? Imam Malik. Alhamdulillah ustaz-ustaz yang benar banyak. Yang antum maksud saya silakan antum. Kalau antum sudah punya filter, sudah bisa membedakan, tidak apa-apa antum dengar dari siapa saja. Tapi kalau belum punya filter, jangan buang-buang waktu. Belajar yang jelas. Kalau ada pengajian yang jelas runut, misalnya di YouTube, YouFit banyak saya lihat ada misalnya kitab ini, antum dengar. Kalau mau mengaji dari YouTube ya harus yang jelas, ustadznya jelas dan bukunya jelas, sehingga ilmu antum berkembang. Bukan setiap yang pintar ngomong kita ambil ilmunya ya. Contoh sedikit dan banyak contoh-contoh yang ngawur. Seperti ada ustadz ya yang mengatakan bahwasanya sesar itu dari jin. Subhanallah. Saya harus kasih tahu bahwasanya sesar itu orang kalau disesar itu ada jin yang mengganggu di kandungannya. Harus diruqyah. Makanya kalau ada orang yang mau disesar, nanti ada jin bisikin di telinganya, sesar. Saya bilang dari mana seperti ini? Istri saya sesar 5 kali. Anak saya 5 semuanya sesar ya. Qadarullah sudah 5 enggak bisa lagi ya. Ya. Apa? Jadi istri lagi, waduh. Antum bilang gitu, saya nggak bisa kesini lagi nanti kedua kali. Terakhir gitu. Alhamdulillah sesar 5 kali itu nikmat. Orang punya 3 kali, ada yang 2 kali, saya bisa 5 kali istri saya. Dan istri saya tidak pernah dengar jin bilang apa? Sesar, nggak pernah. Nah, ini kalau orang kena mau disesar diruqyah dulu kan. Sesar itu kan butuh bahaya, kalau salah penanganan ruqyah nggak sembuh kan bahaya. Dokter ya mungkin ruqyah obat secara umum. Tapi memvonis bahwasanya setiap orang kena harus sesar itu ada jin itu ngawur seperti itu. Yang biasa bilang sesar itu bukan jin, dokternya bilang sesar aja bu, bukan jinnya. Kalau sesar dokternya mungkin dapat ya, sebagian dokter seperti itu, tidak semua ya. Ada yang benar-benar bertahan, dokter yang baik. Ada yang sesar. Ini gimana saya kadang-kadang? Berarti lagi ada berkata, tahun 2017 pasti begini. Ini ustaz apa dukun kata saya ini kayak gini. Sementara viewersnya yang dengar, yang menonton banyak. Ente masih-masihkan bagaimana? Bicara tentang hari kiamat, kemudian mengatakan, dalam hadis disebutkan, bahwasanya
akan ada perebutan kekhilafan. Tatkala seorang raja meninggal, 3 anak-anak khalifah berebut-rebutan. Muncul fatwa dari dulu, ada orang mengatakan maksudnya Raja Abdullah. Raja Abdullah meninggal, anak-anaknya akan ribut atau pangeran-pangeran akan ribut memperebutkan khilafahnya. Ternyata tidak ada keributan. Malik Salman naik. Kan ngawur berarti. Oh, maksudnya itu Malik Salman. Nanti kalau Malik Salman meninggal akan ada ribut-ribut. Jadi berusaha nyocok-nyocokin hadis. Jadi berusaha juga gambar. Dajjal sudah muncul sekarang. Sudah ada orang melahirkan anaknya bermata satu di mana. Saya ini nggak pengen ketemu Dajjal. Kenapa ente tafsirkan Dajjal harus muncul zaman kita? Ente pengen ketemu Dajjal. Kenapa ente paksa tafsir Dajjal harus muncul? Sudah muncul zaman sekarang. Jadi bicara tentang masalah agama, ngawur. Ya. Saya ini satu contoh saja. Banyak contoh yang saya tidak ingin beri contoh banyak. Maksud saya belajar ilmu agama yang jelas, ya, yang jelas, pendidikan yang jelas itu lebih baik, ya, akademisnya jelas atau guru-gurunya jelas. Tidak semua orang yang pintar ngomong kemudian kita boleh ambil apa? Agamanya. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mana dari siapa kau ambil agamamu. Kau bisa punya hujah di hadapan Allah seperti Imam Syafi'i mengatakan, saya ridho Imam Malik hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah, Allah tanya kamu nutili ilmu dari siapa? Oh, dari si fulan siapa? Enggak tahu juga. Ya Allah, yang penting dia enak ngomongnya, kan bahaya seperti itu. Belajar agama di mana? Enggak tahu juga, tapi dia terkenal di sana sini, ya. Masalah terkenal bukan jadi hujah. Ya. Tidak semua orang pandai berorasi kemudian dijadikan apa? Ustaz. Saya bilang, beda antara orang baik dengan kita jadikan ustaz. Kalau orang baik siapa saja, ada orang pintar ngomong kita senang. Tapi kalau sudah bicara agama, tidak semua orang baik boleh jadi bicara apa? Agama. Ya. Ini sekedar kaidah umum saja. Yang penting kita, maksud saya berhati-hati untuk ilmu. Jadi hendaknya kita mengambil dari orang yang kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.